Gua tempur lawan 4 Alves, kita cuma ada 10 orang, nggak ada yang gue biar sama sekali. Pas gua maju itu yang saya kira abang-abangan yang itu pada mundur. Gua jengkel intinya kalau misalnya udah maju pada mundur, sini tapak gua di sini sendiri. Lu tapak sendiri. Ya, gue sendiri sila gua langsung dikurung babi sama anak 4 bantai jadat. Gua cuma nahan gini doang nih. Perhatian, beberapa konten dalam video ini mengandung unsur sensitif dan tidak layak untuk ditiru. Video ini dibuat dengan tujuan memberikan edukasi dan nilai positif bagi para pelajar, agar kejadian di masa lalu tidak terjadi lagi di masa kini. Ambil baiknya, buruknya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SM Punya Cerita, masih bersama gue dengan Najis. Mungkin teman-teman sudah rindu ya, SM Punya Cerita menayangkan siapa selanjutnya yang akan kita kupas cerita masa lalu di masa sekolah ya, khususnya masih di daerah Kota Tangerang. Nah, di samping gue udah ada alumni dari sekolah 24 PLP Bang ya, 24 PLP. Dan sekali lagi untuk penonton SM Punya Cerita, bahwa ceritanya adalah cerita masa lalu, tolong ambil sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Oke, langsung aja perkenalkan diri, mungkin dari alumni 24 PLP siapa gua. Yang mau siapa Pak? Nama asli apa nama ini? Nama asli? Nama asli Sulaiman, tapi biasa dipanggil Beler. Beler. Angkatan tahun 2009. 2009. Basis Dari Bogor. Bogor. Oke, ini ya teman-teman, bahwa ini adalah Bang Beler, angkatan tahun 2009, basis Bogor. Lanjut ya Bang. Nama asli Sandi, biasa dipanggil di sekolah Jawa. Jawa. Angkatan tahun 2007-2008. 2007-2008. Basis mana Pak itu Bang? Bogor. Bogor. Iya. Bogor juga. Oke, selanjutnya mungkin nih. Ini udah nggak asing nih. Jangan. Nama asli bukan nama asli lah. Iya. Kilom aja dah. Bang Kilom. Ini tunggu-tunggu. Ya, tunggu. Bang Kilom tahun berapa Bang Kilom? Tahun 2000 sama ada kan? 2009. Basisnya itu? Masih Bogor. Bogor. Oke, berarti teman-teman yang cerita itu samping gua 24 PLP 2008-2009 ya Bang ya, 2008-2009 basis Bogor ini. Oke, langsung kita kupas saja cerita-cerita apa yang akan diceritakan pada masa Putih Bogor. Sebelumnya pribadi mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia untuk wawancarai bahwa ceritanya adalah cerita masa lalu. Jadi pada cerita pun ambil sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Langsung aja Bang, gue pengen tahu Bang, pada saat itu lu kenapa bisa terjun ke dunia STM berarti? Dulu kenapa terjun ke dunia STM? Karena kalau dari sih dulu ngerasa minder kayaknya masuk SMA. Kenapa tuh minder? Minder aja, soalnya SMA di sini tuh yang terkenal tuh di SMA 69 nih. 69, oke. Jadi katanya di situ orang-orang munafik semua lah yang masuk Oh itu. iya. Makanya kayaknya merasa minder lah, nggak gimana ya, nggak serak lah masuk Ya, SMA. jadi ngambilnya STM terus. Ngambil STM. Oke. Jurusan dulu apa STM? Dulu mesin. 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 Nah, ketika Bang Beler ini yang sudah masuk ke dunia STM terjun ya kan, mengalami nggak sih namanya kayak dunia pemerintahan, awal masuk sekolah itu? Itu ngalamin banget itu. Coba ceritain Bang ke penonton yang cerita Bang, gimana Bang awal? Itu apalagi di 24 PLP ya. Ya, Tahu lah kalau tahu tangan gitu kayak gimana dengan tawurannya atau ini. Dulu pertama kali, jadi waktu itu hari Senin, baru pertama kali pakai celana abu-abu. iya. Baru pertama kali celana abu-abu. Kan kita basis Bogor naik bis ya Bang ya. Bis KJU, jurusan Jasina Kalideres. Pasti kita naik mobil itu doang satu. Bis semua basis Bogor naik bis itu. Baru turun di depan sekolah, itu langsung sama abang-abang langsung dipanggilin, dikolekin dulu Oh, biasa. palakin dulu. Wah, anak baru nih, anak baru kata dia. Iya. Aduh, sini dulu kata dia. Yang mau lagi. Ini yang molekinnya. Ternyata. Oh, ini dia pelakunya. Iya, pelakunya. Oke, lanjut. Ditanya kan basis mana? Bogor Bang, Bogor ya, sini dulu nongkrong dulu. Hmm. Biasa kata dia di sini. Aturannya kan, aturan kenapa Bang? Kita sini dulu katanya biar sehat. Oh siapa? Terus
1000 pertama, ini 1000 ya dulu masih zaman ya. 1000 pertama, 1000, lagi 1000 lagi sampai 2000. Itu pokoknya baru datang doang, turun dari bis langsung dipalakin. Habis itu kita kan mau masuk, kalau kita baru pertama kali pakai tanah abu-abu, senang banget lah pengen sekolah ya. Aduh, katanya dalam hati, ini STM kayak gini kali ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya dipalakin biasa. Di SMP juga sering dipalakin. Udah dipalakin sama dia nih. juga ya. Udah dipalakin sama dia, langsung ngomong, "Bang, saya pengen masuk ya. Nggak sabar pengen ngerasain sekolah STM ini." Kata dia, "Jangan masuk dulu, ngapain? Kita habis ini langsung jalan." Jalan kemana, Bang? "Ah, kita tawuran," gitu dia. "Kamu masuk sini mau ngapain?" "Mau belajar, Bang." "Gak usah belajar," kata dia. "Masuk sini mau yang pertama tawuran," gitu. Aku masih inget banget. Akhirnya itu langsung dari habis udah minum, langsung dia diajak jalan. Berarti benar mengalami ya. Benar-benar mengalami. Bahwa penataran itu dunia STM ada ya. Ada. Terutama tuh Itu nomor 1. terus kedua mahasiswa juga sama Abang-abang, aduh udah pasti banget. Tapi kaget apa enggak? Kagetnya soalnya beda tawuran SM sama SMP. SMP juga dulu namanya SMP pernah dikit-dikit jadi ternyata bedanya kita dari situ langsung dibawa ke HIM apa Ipan Unit 203 ya pakai yang turunan gini nih. Di situ tuh janjian sama Korpri kalau nggak salah. Jalur pertama tuh ya. Baru pertama kali tanah abang. Terus Kita datang duluan, sampai di sana Korprinya belum datang. Korpri lagi di jalan gitu. Pokoknya ini yang maju nanti anak kelas 2 semua. Hah, kita kaget tuh. Ini bang, mana suruh maju dia. Nih dikasih tas gitar, nantinya BR semua tuh. buset, kacau juga terus. Tuh, tinggal gila lu mau megang yang mana. Nggak ada yang berani lah bang kita. Kalau baru pertama kali pakai tanah abu-abu langsung disuruh pegang begitu bang. Nggak ada yang berani. Nah, akhirnya ada satu tuh basis Jakres di Jepang, yang bibirnya agak itu tuh. Dia berani dia. Dia doang yang berani, yang lain enggak. Udah pokoknya nanti apapun yang terjadi lu nanti di depan, gua kelas 3 di belakang. Nanti si Korpri juga kelas 1 juga, dia bilangnya gitu. Udah gitu. Lu kelas 1 juga tenang aja. Oh ya udahlah, ibaratnya mikirnya kita kelas 1, dia kelas 1, sama-sama baru. Udah lama Korpri datang. Ternyata tuh dia yang turun yang paling depan, bukan kelas 1. Itu jagoannya ya. Si Koprok, namanya Koprok. Yasin Koprok. Terus dia bawa, kita kaget itu apaan, bening banget begini nih. Apaan itu? Kayu, bawa kayu, jangan takut nih kata dia nih. Bawa kayu, jangan takut. Masa lu takut tuh, BR banyak. Dia bawa kayu doang kata dia. Udah kita lawan, kayu pas udah deket, buset bang, kelewang bening banget begini. Si Koprok, wah, stres enggak? Udah maju jangan takut. Mau gak mau ya, orang ditendangin bang sama abang-abang maju. Mau gak mau kita maju, ya udah pasti kelihatan lah itu saya tenggelam. Akhirnya kita kejar tuh mau Korpri, soalnya fotonya sebentar doang. Dia soalnya abang-abang semua itu udah yang maju ya. Fotonya Korpri ya, abang-abangan. Jadi kelas 1 jadi Kita malah di Albes cuma belakang. nggak turun semua, kita Albes. Tapi Albes Albes. Oke, terus Akhirnya gitu, kita dikejar-kejar ya. Oh itu dikejar-kejar sampai mana Ini ya? masuk gang sampai ke Gang. mana tuh Jatake itu apa? oke, Asram. Jatake Industri itu. Pokoknya Arah Gajah Tunggal. Itu teman-teman saya yang baru pada masuk banyak banget yang nangis. Saking udah gak kuat lari, udah kejar, pada nangis di jalan. Ya Allah, Yang ngumpet di rumah warga. saya gak kuat. Lu gak kuat, kata gua kalau lu berhenti lu mati. Iya. Pada cewek itu pada nangis, Itu posisinya kalah atau dikejar sama warga? Kalah. Oh, kalah. Kalah dikejar sama dia. Terus Habis itu kalah dikejar, terus Ya udah kabur. dia pada kabur ya. Pertama sempat ditendangin dulu, kita jadi ribut sama dia nih, sempat ngetos sebentar, mundur, ditendangin sama kelas 3. Mas mundur, ngapain mundur? Padahal itu kita kanan kiri rame pak. gila. Iya nggak lari kanan kiri kelas 3 yang basis Jatake itu rame, cuman nggak ikut lari, dia ngejarnya yang tadi tahu Yang lah. tadi kelas 1-nya doang. Terus Jadi akhirnya lama-lama depres ya, akhirnya lari juga. Gitu larinya tidak jauh bener. Saya dari situ kaget. Bisa ternyata orang STM begini. Terus langsung ngomong begini, pokoknya besok-besok pun gak mau tawuran. kayak gitu tuh. Gak mau tawuran ya. Baru pertama kali aja udah begini ya. Iya. Udah capek udah lah. Ini ampun ini abang-abangan ini. Nah pada saat itu Albes tuh ya Albes. Albes itu Albes. Kelas 1 semuanya dikumpulin. Itu pada saat itu Bang Beler nih juga menegakkan banget ya. Bukan main menegangkan.
sampai bahkan teman-teman pun pengen pengen nangis, udah gak kuat lari katanya, udah gak kuat lari katanya. kejar BR ya kan. Dikejar BR. Berhenti mati ya kan. Oke, bener. Nah, terus kemudian dulu di basis Bogor ini berapa orang ya? Basis Bogor tuh rame sebenarnya, cuma kalau yang aktif kita dulu pas 3 orang ya, yang sering aktif sampai ke kota kemana itu cuma ya itu BBBCL itu BLR, Boket, Bonjol, Abuy, Kilong, Juki, paling 10 orang. Itu bener yang aktifnya 10 orang. Kita tuh kemana-mana nggak pernah banyak ya bang. Banyak. Soalnya emang udah kita mau dekat keluarga nih, udah nge-close gitu. Jadi kemana aja jadi, walaupun 10 orang itu jadi. Oke, kalau cerita itulah dari cerita selalu Bang Beler ya kan. Pertama kali di sekolah dia mengalami penataran ya kan. Mungkin penataran itu sangat menegangkan karena bertemu ini bukan bertemu dengan papan tulis ya. Bukan. Bertemu dengan racun BR lewat lah itu. Padahal ukuran 0, berapa tuh? Buset itu mau gede banget lah. Berbeca. Berbeda ya. Judulnya berbeda. Nah itulah pengalamannya dan ternyata meskipun ada sisi positifnya bang ya, bahwa dunia SM ini memang kekompakan kekompakan. Jadi kita lanjut lagi cerita ke bang Belong nggak ya? Kilong. Ya mungkin sebelum bang Kilong pelaku utamanya dulu. Oke lanjut lagi. Dulu kenapa lu bisa masuk ke dunia STM itu bang? Dulu ya ini pengen apa? Karena STM itu kan Ya. biar gampang nyari kerjaan gitu. Oke, kejuruan ya. Iya kejuruan. Terus Ya emang niatnya sih ya sekolah STM itu biar apa? Kita dapat ilmu kan kalau itu kan langsung praktek sih STM ya. Jadi kalau ada ilmu kan kita sama kerja kulit gampang gitu. Ternyata susah juga. bisa juga ya. Iya, nyari PKL aja susah. Dulu masuk ke dunia apa STM jurusan apa? Elektrolistrik. Oh Industri ya. Tapi sekarang udah bisa nyolong listrik. Ya udah bisa. Iya, nyolong jangan. Belum duit. Oke. Nah terus kemudian dulu kenapa sih lu pilih 24 jam atau dari itu bang? Emang karena dekat dari rumah atau gimana? Apa karena ada yang Sebenarnya emang karena ini mah lebih dekat dari rumah. Cuman dulu pengennya negeri dulu. cepet tes? Di negeri dulu nggak sempet tes di negeri. Cuman sempet ngambil formulir kebetulan ya cuma jauhan di negeri itu. Akhirnya orang tua nyaranin sebenarnya di tapi swasta ya udah nggak apa-apa lah ya sekolah ke STM. Iya. Udah akhirnya masuk 24 di praktek 2 tuh gitu. Ya udah akhirnya ngejalanin sekolah gitu. Oh ya. Nah kemudian kita sudah masuk dunia STM. Terus kemudian menyampaikan Bang Beler bahwa Bang Jawa ini adalah salah satu pelaku salah satu sendiri. Zaman-zamannya Bang Beler jadi ada nih ya kan. Nah sebelum Bang Beler jadi abang-abangan pernah nggak sih mengalami penataran? Penataran pernah. Lebih kejam Bang Beler sendiri atau keadaan dia sendiri nih? Lebih kejam saya bang. Oke ceritain. Makanya dikejam ke saya kali. Oke silakan lanjut ceritain. Dulu penataran dulu sama Korpri. Sama Korpri di daerah mana ya? Terabika. Iya Terabika situ. Sering janjian situ. Pokoknya yang sama masih pakai SMP terakhir mos terakhir mos kan dulu. Diajak tuh kan 3 hari tuh itu hari ketiga langsung diajak ke Terabika sama Korpri itu. Nah itu sama Korpri emang ribut di Terabika kalau nggak salah. Dia dikitan doang sih, malah lebih ke nyagarin, nyagarin bocah STM lah gitu. Itu ada anak Korpri tuh. Ya sempat dikejar-kejar juga lah sama abang-abang, kita kan nggak tahu tawuran itu seperti apa gitu bang, sebenarnya nggak tahu. Itu kan abang-abangan semua lah kelas 3 semua itu yang ngejar-ngejar sampai pernah sempet angkot Balaraja mana itu angkot masih angkot lah itu dulu di ada angkot ini itu sampai goyang-goyangan cuma kelas 3-nya gitu. Nah terus awal
awalnya memang iya menang terus gitu, mungkin kan lama-lama dia juga gerah kali ya, dia dipantekin mulu gitu Korpi kan. Ini janjian di Arabika, di Telsonic di Hino situ. Nah di situ tuh kita rame, udah datang duluan, kita rame, kita gabung Poptek, veteran 24 juga Albert, kita rame situ. Akhirnya nggak lama itu dia datang, kita BB nggak ada, BB nggak ada, kita nanya kan BR itu nggak ada, kosong, ada satu biji doang dipegang sama abang-abangan itu si Keon, jagoan Jati. Akhirnya kalah gitu, kalah ya. Korpi juga tahu gabung sama 4 atau Korpi murni lah, nggak tahu ya, ngomongnya sih infonya mah dia gabung sama 4, cuman kan namanya kita belum kenal ya, belum hafal anak STM mana infonya gitu. Kita kalah kejar tuh ya, sama ceritanya begitu. Kelas 1 yang maju Jadi gitu. yang maju awal tuh penataran Awal, dia. ya, kelas 1 yang maju ya, akhirnya jebol kita ada yang kena tuh, si Keong kena Korpi. Ada yang kenal. Ada yang kena si tulang veteran tuh, marah-marah dia kan, lama yang bisa jebol gitu kan, dia emang posisinya nggak siap kita. Dari situ udah besoknya digamparin bang satu-satu. Oh benar-benar digamparin satu. Sekarang Berarti lebih parah ya. Iya digamparin satu-satu, dibarisin, besoknya dipanggilin satu-satu tuh digamparin. Terus tapi ada abang-abangan kelas 3 tuh basis Kalideresnya itu si Jai dulu. Dia nggak seneng. Ya, jangan sampai kayak gitu, ngedidiknya biasa aja gitu, jangan sampai kayak gitu. Dia nggak seneng gitu, maksudnya dia juga sempat emosi ke teman dia sendiri. Si Jai itu basis Kalideres. Dia nggak suka gitu kalau adik-adiknya digamparin lah, maksudnya diomongin aja kan bisa. Dibarisin dulu itu kalau nyebutnya itu koblak ya, kita belakang gitu, maksudnya belakang gitu, dibarisin situ tempat biasa bocah minum, barisin itu digamparin bang, digamparin satu-satu. Kita baru pertama turun dari angkot langsung digampar kan, kita tuh ada apa nih, cuman lihat bocahnya yang kemarin itu tawuran nih kan gitu, yang kemarin itu tawuran pasti karena kalah nih kalau kita, iya kata gitu karena kalah nih pasti. Terus setelah itu terus cuma dia minta maaf sih, maksudnya abang-abangan pada minta maaf, terus ngerangkul lagi, dia minum bareng di belakang gitu kan. Udah akhirnya kan nggak belajar, kita nggak masuk, udah malah gabung lagi, itu jalan lagi ke Korpi tapi nggak ada, Korpinya nggak ada. Udah gitu aja. Nah, kemudian tadi kan lu bicara tentang penataran bang ya. Namanya dulu siapa bang abang-abangan? Yang Natal, Iya. si Keong. Nah, itu yang titip salamnya dulu baca. Iya, buat Bang Keong atau Willy Jati, salam dari Jawa Bogor, mudah-mudahan masih ingat. Masih ingat nih yang di kapar ya kan? Mudah-mudahan masih ingat gitu. Mudah-mudahan masih ingat. Di kapar ya kan? Iya. Oke. Ada lagi bang? Awal penataran, berarti ada penataran tuh ya? Ada penataran ya. Pokoknya turun temurun itu memang. Selanjutnya Bang Kiong nih apa? Kilong. Bang Kirong, sorry Bang Kirong. Masih dari dulu gua pengen masuk itu sebenarnya masuk Wijer bang. Dulu masih Iya, bijer. soalnya aku dari zaman gua SMP ini gua sering tawuran tuh sama anak Wijer. Oh, saya ikut Bang bijer lah ya. Di kampungan gue itu banyak, di kampungan gue itu Basiran Gibeng itu banyak anak Wijer semua. Bijer, oke. Dari zaman Tinggal SMP. dulu jauh bang tinggal. Tinggal Parung Panjang. Oh, Parung Panjang. Terus? Parung Panjang Wijer semua kan. Dari zaman SMP gue ikut Wijer tawuran sama anak 24. Terus? Ketika gue lulus di SMP, gue mau masuk Wijer. Tahu kenapa gue jadi pindah alih ke di Pentek 2 tuh SMP. Karena apa salah doang, gue pengen anak 24 dulu zaman gue SMP itu dibawa terus tuh di Parung tuh. Yang nguasain Parung Panjang itu Wijer. Wijer, Ya kalau gue masuk Wijer, gue punya nama di Wijer, otomatis gue nggak karena lu punya nama pun banyak abang-abang itu di Parung Panjang. Lu nama lu karena ada abang itu. Nah itu gue masuk PLP gimana caranya gue punya nama buat banggain 24 PLP yang megang Parung Panjang sekarang. Ini nama mah ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, dari mak gua.
Nggak berubah. Iya gitu terus udah tuh gua masuk 24 ya sama cerita kayak beret penataran segala macam penataran sama. Yang natar kan? Bukan lu sih sebenarnya mah. Cuma lu yang gua tata. Iya. Sama aja sih sebenarnya kayak cerita-cerita beret itu sama aja. Ya, kita kelas 1 ya kira ya. Kelas 1 baru kita bikin jati diri kita tuh di Yonif ya. Di Yonif tempur sama anak 4 habis tuh gue masih udah pakai baju seragam STM sih. Maju sendiri, anak-anak kelas 2 nya mundur, gue maju sendiri. Pas gue maju sendiri tuh loh kok di belakang nggak ada siapa-siapa, gue bilang gue jabanin lah sendiri. Akhirnya gue mundur-mundur juga karena gue sendiri lawan banyakan bola. Ya asik sih sebenarnya, masih asik itu emang dunia STM itu kita cari keluargaan, jati diri sama mental. Iya benar. Gitu lah. Terbentuk lah ya Terbentuk lah di situ lah di dunia STM. Nah kemudian lu dulu ngambil jurusan apa? Jurusan teknik permesinan. Teknik mesin, itu berarti di Bogor ya. Lu berarti bisa masuk ke 24 KLP berarti karena dulu kan lu sering masuk media nih, bilang ya kan, kok tiba-tiba lu jadi pengkhianat nih dari jalur SMP ya kan, dari SMP barengan sama Biju kan coba jadi pengkhianat, nggak tahu awalnya gak tahu jadi bosan aja dulu apa gimana waktu itu? Jadi sebenarnya sih gue emang dari diri gue sendiri, gue nggak mau yang namanya nama kitanya itu dari orang lain. Jadi gue pengen dari diri gue sendiri, gimana nyari kita sendiri sebagai orang laki-laki gitu loh. Jadi gue kagak mau yang namanya nama gue berdiri karena orang lain. Karena gue pengen 24 ini di kampungan gue enggak ada. Iya. Gue pengen ya udah gue sendiri, walaupun gue sendiri di kampungan gue yang sekolah di 24, gue bakal nguasain di sini. Tapi alhamdulillah yang benar Nama ada nama. nama Boleh maknya? Dari mana? Dari nama apa? apa? Udah ada di kakak. Nggak ada sih. Ya. Oke, karena saya tidak cerita itulah ceritakan dari sumber ya yang tadi teman-teman cerita saya dengar bolehnya adalah cerita masa lalu ambil positifnya yang ambil sisi negatifnya ini karena memang satu basis satu ini ya kan mungkin perwakilan saja ya kan cerita dari kelas 1 dan kelas 2 kira-kira di jalur mana yang mengesankan dan memang jalur yang tidak bisa dilupakan mungkin dari siapa dulu silahkan perwakilan mungkin di Bang Kilong boleh pakai tangan Bang Kilong dari zaman Bang Kilong mungkin di jalur mana saja menegakkan Yang di pantai Kenang 4. Iya. Cuman dari anak 24 ini berapa ya? 5 kayaknya. 5 abang-abang veteran ada namanya Eki. oke Gue di Qatar sama dia tuh tahun berapa? Dia mah Abang-abangan tua veteran lah, abang-abangan tua veteran namanya Eki. Gue tempur lawan 4 Alves kita cuman ada 10 orang. Nggak ada yang gue biar sama sekali. Pas gue maju itu yang kayak abang-abangan yang itu pada mundur. Gue jengkel jadinya kalau misalnya udah maju pada mundur sini tapak gue di sini sendiri. betapa sendiri Ya gue sendiri sila gue langsung dikurung babi sama anak 4 bantai jadat gue cuma nahan gini doang nih. Toto habis Toto habis ada 2 gue terakhir pakai penggaris besi yang mistar tak aja kena kepala gue langsung puyeng kepala gue diri langsung gue hantem orangnya jatuh baru gue bisa lolos sendiri. itu di jalur mana tuh Bang? Jalur mana sih kan? di apa? Di bawah jembatan Cikokol. Cikokol oh iya Samsat itu Samsat Iya. Terus Di situ gue lari gue ngomelin semua sama si Ekinya semua kenapa lu sekali maju nggak ada bentor sama sekali cuman maju langsung mundur. Ada dia wah bang kita mati bang kalau begini mati kenapa dia banyak kan kita baru 10 kalau bisa 10 ngapain harus majuin kenapa kita nggak kabur aja sekalian jengkel jadi itu sama lagi yang ulang tahun di pentek kita yang di roda hias ya itu pada tahun berapa itu tahun 2008. 2008 ini waktu sama anak 4 ulang tahun kita tuh ya dia bilang 4 kata kita apa veteran apa sih temen
dia bilang teman. Ya teman ya kan, dia maju ya kita maju, beda sendiri ya salaman. Gua ngeri takut tusuk doang, gua takut tusuk makanya gua maju sendiri. Soalnya dia nggak bilang Jadi nggak si bilang. empatnya itu. Jadi pas itu ulang tahun kita, ulang tahun 24 16 Januari kan sama katanya. Cuma udah ketinggalan jalur kita. Jadi kita veteran udah ke kota. Jadi ke kota dan akhirnya kita mutusin kita nggak usah nyusul mereka ke kota, kita ke Angsel aja. Di jalan ke Serpong. Ketemu sama empat di depan Serpong Plaza. Serpong Plaza. Jadi dari jauh kan datang tuh dia BM, kita BM mana dia turun, kita turun. Namanya kita ini ya nafsu lah ya, maju udah paling depan tuh. Maju paling depan, anak-anak juga maju udah deket nih ya. Dia juga nggak gimana, malah nanya gini, gua anak mana? Gua 24. Jadi kedengeran dia 4. Iya, katanya dia, oh ini temen gua kali. Gua anak mana? 24 gua. 24 apa 4? 24. 4 kali kata sih. Itu malah ngobrol dari depan malah ngobrol ya. 4 kali. Gua 24. Gua pakai baseball kan ya. Ih, baseball gua YouTube tag. 24 apa 4? 24 gua. Akhirnya sampai deket-deketan 24. 24. Sampai salaman, enggak salaman. Sama dia ditarik langsung dia maju lari. Langsung takut katanya dia. Lu ngapain katanya, takut ditusuk. Iya. Gua juga enggak mikir gimana orang dia ngomong. Lu 24 atau 4, tapi pas udah deket dia narik tuh bener, dia langsung ngeluarin BR kan. 4 Cikokol, oh bener ini mah 4 Cikokol, tapi ditarik sama dia tuh. Ditarik, tapi akhirnya dia sama dia ditarik, dilawan juga. Dilawan, ribut sebentar, dipisahin warga ya. Warganya galak-galak bener dah tuh. Kita dilempar-lemparin balok ya, diapain. Kan dulu sama Kilong mah Gua dilemparin helm. dia dilemparin helm. Iya, mending gua kan nggak punya helm. Alhamdulillah. Alhamdulillah gua dilemparin helm. Punya helm gua. Memang itu berkesan Kilong bener. Iya. Tapi emang kalau Kilong ini susah dibilangin bang. Orang Batu. susah banget dibilangin batu. Cuma gimana ya? Itu orangnya nggak ngaruh nih, orang mau kesannya punya ilmu apa. Dia mikirnya kalau emang dia masih manusia, dia mah berani pasti ngadepin. Mau banyak kan dia masih sendirian ya. Waktu dia tapak itu sendirian, saya panggil udah lari ngapain? Orang kita 10 orang nih, itu 4 all best, tetap dia makhluk maju sendirian. Akhirnya dia tapak, digebukin, diapain, kirain saya, mati kali ini bocah. Itu dia dipakai BR, di apa-apain. Saya ngeliatin, tapi nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Hebat juga nih si Kilong ya. Ya Kilong bajunya dari besi kali nih. Kayaknya baju dari besi kali. Tapi dia kalahnya itu pakai penggaris besi. Penggaris besi digetok palanya. Terus baru dia bangun. Aduh kata dia. Tungguin gua kata dia. Dari tadi kata gua panggil. Tetep dia. Itu bertahun berapa tuh, Bang? 2008 juga ya. 2008. Tapi asiknya di kita ini, walaupun lagi ramean ketemu musuh di sana, anak bijer atau mana 4 ya, kita nggak pernah kita mantai atau kita gulung segala macam. Waktu kita di BM ada 4, dia punya bela sendiri, anak 4 lokal. Dia udah ketinggalan rombongan dia lah ya. Kita ajak sama Bener diajak masuk ke losbak kita, anak 4 sendiri, kita anak 24 semua nih, dia anak 4 sendiri di BM-an. Gua tanya, lu anak mana lu? 4 bang, oh 4 ya udah, lu mau kemana? Mau balik bang, udah kita di sini aja. Gua nggak balik bantai lu, anak lu itu bukan banci soalnya. Satu sendiri nggak bakal lu bantai, tapi kalau lu banyak kan gua bantai. Ayo kita, gua turun di mana lu? Turun di mana itu dia? Di Bonang, dia bersih Bonang. Ini. Kebenaran jadi itu ceritanya, jadi kita ribut itu tuh, yang pisahin warga, mencar kan semua lari kemana Ada aja. ngikut ya. Nah, jadi basis 24 lari ke sini, dan akhirnya kita pulang. Kita pulang tuh dari Serpong lewat Tot Gading sini. Nah itu di Beman saya juga nggak ada anak 4 ikut 1. Anak 4 bajunya 4 Cikokol lagi ya. Bajunya 4 Cikokol sama si Abu mau dibakar. Sama si Abu ya. Si Abu kan tahu sendiri adatnya. Kata Abu lu anak mana 4? Gua bakar lu kata dia. Nggak berapa gua bakar, gua lemparin lu kata jadi kali. Bang gua lihat adik kelas gue SMP bang. Itu kebenaran banget. Adik kelas gue SMP. Namanya gue juga kenal lah, nggak tahu juga ya. Dan akhirnya Kilong alhamdulillah ngerti. Biasanya dia juga sama nih, beda adat nih. Dan si Abu nih. Karena gua disogok duit itu. Oh iya, ngeri. Ya siap-siap, kalau itu nih.
Jadi bercerita juga cerita masa lalu ya Bang. Bahwa ini seru banget ya kan. Itu bentrok di Cikokol ya kan. Sampai anak 4 itu masuk ke BM mana nih ya coba itu cuman ya 24 LP masih punya ini ya. Bahwa 24 LP ini menyatakan sikap sendiri nggak akan dibantai tapi kalau itulah komitmen dari anak 24 LP ya. Gentle lah kalau dibilang ya, nggak mungkin nanti satu lawan ramean lah gitu ya. Dan Bang Kilong ya, Bang Kilong juga pernah ditinggal lagi ribut bertapa Bang ya. Kena BR kagak apa-apa. Cuman kena mistar. Kayaknya masih dibatikin itu gua bukan yang kenapa sebenarnya mau batu gua sebut nih goceng. Jadi ya kan mau aja gitu. Jadi kan jadi. Jadi terus. Akhirnya kena mistar, nah ya kan pusing gitu ya. Enggak, malah ubun-ubun main. Oke. Kelemahan. Bisulan kali pala lu mah. Saya nangan ini gua. Terus selanjutnya jadi kan hal dari jalur ya kan. Kira-kira momen apa yang bisa tidak dilupakan Bang? Di zaman lu sekolah sampai lu tuh hal apa yang tidak dilupakan? Mungkin dari Bang Bule nih, hal apa yang bisa dilupakan? Yang nggak bisa dilupain tuh dari sekolah ya itu ya rasa kekeluargaannya. Jadi soalnya emang bener sih kata Kilong, STM tuh hidup mental banget. Jadi biar kita lulus sekolah udah punya mental lah, udah biasa hidup gimana sih hidup biasa di luar gitu ya, nongkrong sana nongkrong sini. Dulu nggak pernah pulang ya lo kita sekolah. Iya. Pernah pulang bener. Aku mau pulang gak ada apa-apa. Iya sih kekeluargaan ya. Enggak masuk. Jadi malam ini nginep di rumah Kilong, di rumah saya, di rumah Abuy, di rumah Juki, di rumah si Boke, si Bonjol. Kita muter-muter aja nggak pernah pulang. Jadi emang sakit udah keluarga ya. Sama apa lagi ya? Banyak sih loh ceritanya. Terus saya nggak bisa saya lupain tuh pas cerita anak 4 itu tuh. Yang kalau pernah dengar ceritanya tuh. Nggak pernah dilupain juga, nggak pernah dilupainnya habis tawurannya. Tawurannya biasa aja walaupun kita membantai orang gitu. Cuma dari situ kan dikasusin tuh. Dari situlah kita nggak bakal dilupain. Soalnya habis kita nyayu kita kumpul dulu di daerah mana sih ini Galian situ tuh apa Duku Pinang kalau nggak salah daerah sini. Kita kumpul dulu sore-sore kita masih tempat pikir ya. Jadi tadi yang kita sayur mati nggak ya? Yang kita sayur mati nggak ya? Terus ada yang si Abuy ngomong gini, Abuy mati doang. Terus kalau mati kita bakal diproses enggak? Kita udah sempat kepikiran di situ sebenarnya. Terus gimana kalau diproses? Nah, si Abuy itu ngomong kayak gini, kalau misalnya kasus ini diproses dan misalnya gue ketangkap duluan, gue nggak bakal bawa-bawa lu pada. Dia ngomong kayak gitu. Dia masih gue ingat sampai sekarang. Sekarang itu memang tidak dilupakan Bang. Soalnya dia emang benar-benar jagoan. Jadi nggak gimana ya, nggak jagoan yang cuma menang nama lah ributnya, tapi emang dia benar-benar ini sama kita gitu. Keluarga itu ada ya. Iya dia nggak. Pokoknya kalau gue kena duluan ketangkap polisi, gue nggak bakal bawa lu pada. Biar lu sendiri aja yang ada. Dia ngomong gitu. Salutnya sama Abu itu. Kita kan tadi apa kita kan dari masa lalu ini kan di jalur ya kan. Itu nggak bisa dilupakan ya kan. Mungkin ada titik sarannya untuk korban yang memang dulu di masa ambisi pelajaran gitu. Ya salam juga sih ya buat sebenarnya tetangga juga sih nggak jauh rumahnya. Tapi emang di jalur kita nggak tahu ya. Gimana ya? Maafin kita dulu lah yang kelakuan kita dulu yang emang kayak gitu. Kita dulu sebenarnya atas kejadian itu kita langsung mikirin dulu gitu. Jadi maksudnya mikir keselamatan dia juga. Ya permohonan maaf lah perwakilan dari anak 24 LP diwakilkan oleh Bang Beler. Silakan Bang Beler, permohonan maaf ya Bang Beler. Ya minta maaf aja lah atas kejadian yang dulu. Mungkin dalam masa lampau ya. Iya itu udah masalah kita lah. Kalau bisa sekarang misalnya kita sampai ketemu lagi di luar, pengennya kita jadi teman aja, jadi teman ngopi atau jadi teman sharing gitu ya. Jadi memang kejadian itu udah cuma buat cerita aja. Kedepannya mudah-mudahan nggak ada lagi lah korban-korban lagi. Kalau bisa anak-anak STM sekarang, soalnya banyak yang dirugiin lah. Sebelum gua lanjut ke Bang siapa? Bang Jawa dan Bang Kilong, sebenarnya
Bang Bele ada mau ceritain lagi nggak tentang masa yang tidak dilupakan dan tentang di jalur? Mungkin itu aja kali ya, karena yang paling berkesan itu aja sih. Tadi ya. Tapi kalau gitu kita ke Bang Jawa. Bang Jawa, sebelum kita ke masa-masa yang memang tidak bisa dilupakan, Bang Jawa ini punya ini ya, cerita lagi nggak waktu tentang di jalur yang tidak dilupakan? Dia itu selamatin dia. Gimana ceritanya? Itu banyak bohong sama Jadi terus, Enggak, yang gua kepedean datang ke Parung, yang gua cuma sendiri. Jadi itu jam 11 lah, sebenarnya itu masuk pagi. Nah, cuman masuk siang aja lah. Berangkat jam 11. Sebenarnya mau nyamperin basis-basis Bogornya nih di stasiun. Naik bis ke sono, turun di Indomaret. Itu kita udah pede, Bang, udah pede. Wah, anak 24 rame nih. Sendiri pakai sweater Poptek dulu. Poptek. Datang, turun dari bis, pas depan anak sekolah nongkrong itu di Indomaret. Kirain 24. Gak taunya bijar semua, albes. iya. Bingung kan. Wah, ini mau bijar semua, ada yang tahu tuh. Beles yang tahu tuh. Oh, itu si Jawa 24. Panggil tuh sama si Begeng. Dipanggil tuh sama anak bijar. Udah di kurung babi. Berkali udah mau disayur lah ibaratnya. Ntar dulu di sama si Beles bijar tuh kan kenalkan kita. Ntar jangan nih mas si Jawa katanya jangan. Terus nggak lama ada yang ngeyel tuh udah bantai gitu. Biasanya kan kalau emang mau dieksekusi di bawah tuh kayak ada turunan begitu, itu biasa tempat buat ngepet anak 24 lah, anak bijer, anak borju itu di bawah. Terus akhirnya begitu udah mau tarik di bawah, dia datang nih. Iya. Pahlawan ya. Iya, dia datang sendiri. Jalan kaki, tapi itu apa tuh pahlawan memang nih? Najina apa pahlawan? pahlawan juga kesiangan soalnya siang. Oke, terus. Akhirnya ini kebetulan datang, padahal nggak nelpon, dia nggak punya HP. Begitu lihat dia datang agak kilong nih, akhirnya dia nyamperin, dia ngomong sebelum belum membantai dia, bantai gue dulu, katanya begitu. Akhirnya udah nggak ini, tapi soalnya dia kenal semua sama anak media, jangan dia soalnya sendiri begitu. Di situ juga gitu udah takut bang, ramean lawan sendiri kan. Akhirnya dia datang sebelum lu ngebantai dia, ngebantai si Jawa, bantai gue dulu, kata dia begitu. Kilo. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya ngejanjiin doang, janjian jalur. Dia ngejanjiin jalur, dia nggak mau, dia juga habis dari ribut di kebun nanas katanya. Makanya di Albert, dia juga habis ribut. Udah itu aja sih. Kalau yang ini, Kalau nggak ditilang jadi tempe bacem loh. iya, gua udah jadi apa loh, gua nggak ada lumayan. Makasih ya Long ya. Mau pura-pura nggak Nggak lihat. iya Iya. lihat. Takutnya kalau gua nggak lihat masuk sekolahan gua dikoleki. Aduh, betul gua. Oke. Udah, gitu coba. Ada lagi banyak dari itu. Selain diselamatin sama Bang Kilong nih. Takut polisi juga di Pernah, gimana? iya di Tangerang tuh di Laksa itu. Gang Laksa itu pom bensin. Bensin ya. Pas ultah 24 juga, ultah veteran juga. Untuk di masjid bukan? Ya, akhirnya di kamar mandi. Di kamar mandi 7 orang. Iya. Ya itu gitu. Saya ribut sama 4 bijen kampung Jawa ya. Di pom bensin tuh. Cuma itu bingung musuhnya yang mana ya. Banyak banget orang. Banyak banget orang gitu. Waktu ultah tuh. Kita malah lari, ayo lari. Jadi musuh-musuh nggak ada ya. Musuhnya mana? Musuhnya mah ada dia di ini pom bensin itu sebelah dekat Laksa itu. Akhirnya si Abuy. Udahlah kita ngapain ribut, udah rame ini emang rame banget bang. Udah yuk kita cari minum. Gue juga lapar kata Abi kan. Akhirnya berdua tuh jalan sama si Abuy. Nyari warung, ketemulah warung. Ketemu warung. Baru mesen es tuh tadinya, dia juga mesen ini tuh si Abuy. Begitu mesen nggak taunya di situ buser semua bang di warung itu. Sebenarnya kita nggak tahu pakai paket bebas.
begitu mesen langsung dirangkul. Bersantai. Langsung dirangkul. Itu tawuran ya gitu. Oh enggak apa. Akhirnya pas itu si Abuy ngelawan tuh bang, si Abuy ngeributin si polisinya, si polisinya. Si Abuy jatuh dari bangku, kalau nggak salah Abuy jatuh. Saya udah mau lepas, dipegang lagi sama temennya, ditimpuk sama si Andri Cikupa dulu. Ditimpuk sama Andri Cikupa tuh polisinya kan. Akhirnya saya bebas, saya lari. Begitu lari ke Gang Buntu. Ke Gang Buntu. Lari ke Gang Buntu. Akhirnya polisi teman-temannya tuh udah nangkep saya. Udah saya di situ digebugin sama polisi. Dibawa ke polsek yang di benteng itu, benteng Tangerang itu. Dibawa sih ke Ngandang udah hari semalam. Ya hari itu akhirnya keluar gimana tuh? Itu sendiri apa? Ramean 24 semua yang kena. Berapa orang Pak tuh? Tahun berapa tuh? 2007 hari ya. 2007 ya, tahun 2007. Itu anak STM luar lah itu mah pokoknya. Tapi kenapa 24 semua gitu yang ketangkep? Iya. Nggak tahu jalan. Jalur. Kalau masalah BR banyak itu mah 24 juga bawa banyak itu Tapi kita. BB ada. BB untung kita sempat buang. Untung si Abuy waktu kita nge-BM nyampe Jati Uung itu dia udah ngasih tahu BR buang aja, kita tangan kosong. Iya kata si Abuy. Ya udah akhirnya kita buang, kita taruhin aja udah di mobil balik tuh. Cuman kalau anak veteran tuh ada yang dapat tuh alumninya. Kita kenal cuman lupa namanya. Ada alumninya dia kenal juga sama anak Poptek dapat juga. Soalnya itu polisinya nyari yang ngenain anak 4. Iya. Cuman pas ditanya kan kita semua rata-rata dari 24 PLP kan kabupaten. Ngapain kamu kesini? Pasti kan tujuannya tawuran, nggak ada ini lagi kan. Habis sudah kita di situ dipres-presin sama polisi bang di dalam. Ini minta maafnya bang, tugas kepolisian nih. Dulu nih, siapa namanya? Dulu nama aja siapa namanya? Sandi bang. Pak, jawab Pak, cek Pak, Sandi Pak. Tujuh. Ada pasti. Ada. Pasti ada. Oke, bang, saya kenal. Minta maaf juga untuk pihak kepolisiannya yang. Iya buat Pak Polisi yang udah nangkap gua nih, Opri Sandi. Maaf dulu udah bikin rusuh di kota. Masih remaja lah ya. Iya, masih remaja. Iya. Ya, mungkin ada lagi kita ya bang. Nggak ada kalau serem mah, takut terlalu serem lah. Dia aja ya. Udah serem banget Iya, kalau dia mau udah serem banget ya udah takut ya sama dia. Tadi Bang Kilom, hal yang tidak bisa dilupakan pas di sekolah. Temen gue dulu zaman kita berlima gitu ya, kita nonton slang. Nonton slang di Unip. Berlima. Asli kita begonya ini nonton slang bukan pakai baju biasa, pakai baju sekolahan 24. Nah, datang ke situ bukan nonton, cuma ribut doang kita ya. Ribut. Gua kira si Abi digebukin. Jangan gua maju juga si Abi digebukin kata anak-anak kan. Gua maju sendiri, gua ributin sih, taunya Abi di belakang lagi ngopi. Akhirnya gua ribut situ sendiri. Pas gua ribut sendiri, pelawang gede banget. Batukin gua tangkis kan. Taunya pas gua mundur, Twitter belakang gua bacok biasa aja kan, muka panas kan. Tahu pas gua boy, liatin jarang gak gua. Ada, ceritanya doang, waduh, dapat pinjem kata gue. Pinjem temen gue namanya Abeng, kita harus sopek sama gue, Beng. Iya, pas besoknya gue masuk, gue buka jaket, Beng. Udah gue masukin, tapi iya bang, nggak apa-apa. Pas mau dipakai lah ke sopek. Itu kenang-kenangan dari gue waktu. Itu doang sih. Ini ya, yang berkesan gitu. Terus lagi gimana gitu ya? Lu cerita bohong lu keluarin dong. Banyak gitu, banyak. Tapi kan itu kan kita ribut ya, dia juga kan. Iya. Ada yang kenanya. Mohon maaf tuh buat warga Tangerang, kalau dulu kan setiap tahun konser slang itu rutin. Cuma gara-gara kita dulu ributan di konser itu, dan akhirnya slang itu udah nggak boleh konser lagi bang. Jadi, nah gimana ya? Ya anak-anak STM lah dulu. Iya, anak STM juga. Semua rata-rata yang nonton itu. Wah, jadi buat ajang tawuran ya. Iya, makanya itu
Aduh, mohon maaf banget lah buat warga Tangan, jadi nggak bisa nonton selain lagi gara-gara Dan lu jomin bang sama organisasi lain. Iya dia. gara-gara itu. Abis itu saya udah nggak mau tampil lagi. Iya. Oke, saudara kita nggak berasa nih kita ngobrol-ngobrol sudah hampir 1 jam lebih ya. Iya. Sebelum gue tutup cerita ini kan sudah menceritakan tentang masa lalu ya kan, kemudian juga tentang jalur sudah ya kan, terus masa-masa tidak lupakan juga sudah ya kan. Jadi untuk cerita inilah cerita-cerita dari narasumber. Sekali lagi ambil sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Nah, sebelum gue tutup cerita ini bang, gue mau bahas dong tentang pandangan lu nih semua tragedi kemarin STM di mata netizen, bahwa STM ini adalah salah satu dalang dari demonstrasi. Nah, dulu kan lu alumni STM nih ya kan, untuk ada debat itu ketika lu terjun ke dunia demonstrasi, apa sih pandangan sebagai alumni ya kan? Boleh nggak sih kalau anak STM itu dari Oh, mau bilang dulu ya. Gimana bang? Menurut pandangan abang Kilong ya. gimana? Belum ada pandangan. Iya, buta Dan di saat rumah. itu mereka turun tentang untuk penolakan omnibus law ya. Ya, saya kira pandangan abang ini seperti apa? SMK itu kan adalah sekolah menengah kejuruan ya kan, yang dimana lulus sekolah itu tujuan untuk bekerja ya kan. Nah, saya kira pandangan netizen ini kan bahwa STM ini salah satu dalang dari anarkis tersebut ya kan. Saya kira pandangan alumni dari STM seperti apa? Mungkin kalau cuma tapi emang lebih cenderung ke rusuh sih ya kalau anak STM itu mah. Soalnya emang lagi labil ya. Labil. Jadi lebih dipandang negatifnya itu kerusuhannya aja. Sebenarnya kalau untuk sisi baiknya dia itu juga kan sebenarnya ya benar juga sih, dia lulus pengen kerja, pengen jenjang kedepannya itu kan biar lebih baik gitu kan. Biar kalau kerja nggak sistem kontrak terus gitu mungkin. Terus kalau emang apa namanya Kesejahteraan untuk pekerja. iya ya, intinya gitu. Terus kalau apa pandangan netizen itu kan sebenarnya bukan ke sisi baiknya, lebih Kerusuhnya ke ya. kerusuhnya kan. Mungkin karena memang labil ya. Iya, karena jiwanya mungkin jiwa muda kan, kita juga pernah ngalamin dulu. Itu emang TMC emang sebenarnya paling rusuh, sebenarnya rusuh. ya. Emang gitu. Mungkin karena faktor provokasi juga. Iya. Oke, mungkin dari Bang Kilong nih pandangannya Sama aja. sama ya. Mungkin kalau Bang Jawa, Bang ini Bang Beler. Kalau pandangan saya sih, saya malah setuju banget tuh anak-anak STM turun ke jalan itu demonstrasi. Setuju kenapa tuh Bang? Sebenarnya emang udah saatnya sih lah anak-anak STM tuh udah bikin negara gitu. Negara ya. Jadi emang sekolah, pertauran, mereka itu udah harus ikut andil lah dalam proses demokrasi gitu ya. Soalnya bagus juga buat pembelajaran mereka gitu. Mungkin mereka tuh yang datang ke Jakarta itu ada mungkin sebagian besar yang nggak tahu. Mereka tuh dia mau apa sih. Tapi kan setelah ke Jakarta mereka jadi tahu. Oh ternyata kita sedang demo omnibus law. Ternyata ada undang-undang nanti yang bakal nyulitin kita kalau kita udah kerja. Kan jadi buat mereka juga yang udah bekerja. Mungkin dari merasa peduli terhadap orang tuanya Nah, kali ya, dari itu hasil juga. biaya pendidikan, dia khawatir Mungkin takut mereka putus juga sekolah, dia sekolah terus bapaknya juga kan kerja. Nah, mungkin takut kena juga- PHK Nah, ya karena akhirnya dia nggak sekolah begitu ya. makanya bagus juga lah pokoknya itu anak Bagus ya, STM itu. betul ya. Dukung banget lah pokoknya. Dukung ya. Kalau misalnya kita dulu, itu demen banget kali ya Om. Iya. Pasti kita ke sono. Pasti. Iya, betul. Atau zaman dulu Bang ya. Iya, soal jualan kopi kan. Iya, Jualan dia jualan kopi dia mah ya. Tadi sudah kita kritiki tentang demo Trump tentang STM ya. Nah sekarang terakhir pertanyaan gua adalah, lu nyesel nggak dulu pulang tawuran? Kalau gua ada nyesel ada enggak? Ya, oke, Bang Jawa. Ya nyeselnya kalau ya nyesel sih sebenarnya. Nyesel ya. Nyesel pasti ada. Oke, Bang Kilong. Kalau gue sih misalnya bikin orang cedera itu doang. Iya. Bikin dulu sebenarnya anak-anak STM sekarang nggak bisa lah yang namanya tawuran ya. Soalnya kenapa? Satu, kalau misalnya kita tawuran kita yang kena kita yang cedera, kalau kita cederain orang juga kasihan. Oke, lanjut Bang Kilong. Titip pesan buat adik pelajar Indonesia sekarang. Buat adik-adik di Indonesia sekarang, yang penting intinya giat belajar,
nggak usah mikirin tawuran segala macam ya. Masalah coretan pilok-pilok itu wajar. Kalau dia kita bikin SM kita dicoret, kita balas coret lagi aja. Soalnya kalau misalkan tawuran pakai sulit atau dia mati orang tuanya juga Bukan zamannya lagi ya. bukan zamannya lagi kalau sekarang. Zamannya lagi. Soalnya zaman sekarang kita pukul sedikit aja udah hukum. Zaman dulu kan kita masih enak lah. Masih belum ini hukum. Oke baik, penonton semua cerita itulah yang tadi disampaikan oleh narasumber atau cerita alumni ya, atau dulu yang memang yang telah di tawuran di lapangan ya Bapak ya. Dan saat ini ya tawuran itu memang rasa yang menyesalkan ya. Jadi kita setuju Bang ya bahwa untuk pelajar saat ini stop tawuran Iya. ya kan, dan kemudian pun stop narkoba Bang ya. Kerja narkoba lah, fokus terhadap karir ya dan mengingatkan kedua orang tua itu yang karir ya kan. Terkait tentang demo kemarin, pemerintah setuju Bang ya, karena bagaimanapun anak pelajar turun itu untuk membela satu hak orang tuanya ya. Mereka nggak mau putus sekolah karena orang tua kena PHK atau apa ya kan. Dan di sisi lain pun beda banget juga baik-baik aja ya, karena mungkin netizen yang pandangannya yang bisa melihat terusnya aja ya. Tapi kalau bisa kita secara mungkin pengalaman dulu ya, mental kita pernah namanya mental yang sentinya terhadap apapun. Oke, sekian terima kasih. Itu saya Bang ya. Ada lagi yang diceritakan? Cukup. Titip salam buat Abuy, Titip salam Juki, buat enggak. teman-teman yang tidak hadir saat ini. Titip salam yang pertama mungkin buat Abu ya yang bisa hadir. Niatnya dia mau kesini cuma karena kerja ya karena dia ada kerja. Salah satu buat Bang Abu selamat kerja, selamat kerja. Bang Juki juga, Bang Juki lagi ada kegiatan. Semoga bisa ada Bang Boket, buat Bang Bonjol yang di Bandung. Main-main lagi lah ke sana juga lagi. Nanti bisa diini lagi kali rame-rame. Oh siap, tenang. Rapi pokoknya. Oke, titip salamnya. Pokoknya Bapak PLP tetap kompak ya Bang ya. Tetap silaturahmi terjaga. Dan jangan lupa juga support terus ya terhadap channel FM Punya Cerita Bang ya. Jangan lupa apa Bang? Like, subscribe, Komen. dan Komen, Yang dan positif. share. pokoknya positif ya. Iya, pokoknya yang positif. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.